Lu tahu nggak kenapa lu selalu cemas dan nggak pernah bisa ambil keputusan? Karena lu treat otak lu kayak Google terjemahan yang harus nganalisis setiap kata, ngecek grammar, cross-reference, sama 50 dictionary, baru ngeluarin output. Dan hasilnya, lu stuck di loading screen selamanya. Saya sebagai orang yang sudah 5 tahun menghadapi gangguan kecemasan, serangan panik, yang membuat saya masuk UGD 3 kali, dan sekarang jadi pembuat konten yang harus membuat keputusan cepat setiap hari, dari thumbnail, naskah editing, jadwal posting. Saya mau kasih tahu kenapa overthinking itu bukan kehati-hatian atau kecerdasan. Itu kecanduan. Kecanduan mental yang kamu beri label mewah seperti berpikir menyeluruh atau berhati-hati. Dan percayalah, setelah video ini kamu akan sadar betapa absurdnya kebiasaan overthinking yang kamu lakukan setiap hari. Kebiasaan yang membuat kamu menghabiskan lebih banyak energi untuk berpikir daripada untuk benar-benar hidup. Jadi tetap tonton, karena saya akan menguraikan kenapa otak kamu menyabotase diri sendiri, dan yang paling penting, bagaimana cara menghentikan hal itu hari ini. Kamu pikir dengan berpikir berulang-ulang kamu jadi lebih pintar? Omong kosong. Overthinking itu bukan memecahkan masalah, itu masturbasi mental yang membuat kamu merasa produktif tapi nggak mengerjakan apa-apa. Biar saya kasih contoh nyata. Saya pernah mengamati teman saya yang menghabiskan 2 jam memilih mau makan apa di food court. 2 jam. Dia menganalisis kandungan protein, jumlah kalori, perbandingan harga, preferensi rasa, pembatasan diet, bahkan mengecek review Google Maps untuk setiap tenant. Sementara saya sudah makan, nonton Netflix, dan tidur siang. Dan kamu tahu endingnya? Dia makan di KFC. KFC yang sama yang sudah dia makan ratusan kali. 2 jam analisis untuk hasil yang dapat diprediksi. Itulah overthinking secara ringkas. Input masif, output minimal. Ini seperti kamu menyalakan 50 tab browser di laptop jadul tahun 2010. Kamu pikir kamu jadi lebih efisien karena bisa mengakses banyak informasi sekaligus, yang ada laptop kamu lag, kipas berisik seperti helikopter, baterai habis dalam 30 menit, dan kamu malah nggak bisa mengerjakan apa-apa. Otak kamu juga sama, dia nggak dirancang untuk memproses 100 skenario sekaligus tanpa overheat. Penelitian dari Harvard Medical School yang saya baca bulan lalu bilang overthinking sebenarnya menurunkan kemampuan memecahkan masalah sebesar 40%. Kenapa? Karena kamu membebani beban kognitifnya. Ini seperti meminta kalkulator untuk menyelesaikan kalkulus. Alat yang salah, pendekatan yang salah. Otak kamu dirancang untuk pengenalan pola dan pengambilan keputusan cepat, bukan untuk menjalankan loop analisis tak terbatas. Dan yang lebih menyedihkan, overthinking itu membuat kecanduan. Setiap kali kamu overthink, otak kamu melepaskan kortisol, hormon stres yang membuat kamu merasa cemas. Tapi di saat yang sama, dia juga melepaskan sedikit dopamin karena kamu merasa seperti melakukan sesuatu yang produktif. Ini siklus yang beracun. Kamu stres, tapi kecanduan dengan stresnya. Jadi kalau kamu mau berhenti cemas, mulai dari berhenti memperlakukan otak kamu seperti superkomputer. Otak kamu hanya butuh maksimal 3 pilihan untuk satu keputusan. Lebih dari itu, kamu sudah overdosis analisis. Dan overdosis itu benar-benar membunuh kemampuan kamu untuk berpikir jernih. Saya sudah membuktikan ini berkali-kali. Keputusan yang saya buat dalam 5 menit tingkat keberhasilannya sama seperti keputusan yang saya pikirkan seminggu. Kadang bahkan lebih baik karena overthinking membuat kamu meragukan intuisi kamu. Overthinking itu saudara kandung dari perfeksionisme. Kamu nggak mulai karena kamu tunggu momen yang tepat atau rencana yang sempurna. Momen yang tepat itu nggak ada. Waktu yang sempurna itu mitos yang diciptakan sama orang-orang yang takut gagal. Saya sudah mewawancarai 20 pengusaha sukses untuk riset konten saya, dari pendiri startup sampai influencer yang penghasilannya ratusan juta per bulan. Dan kamu tahu apa yang mereka semua bilang? Saya mulai dengan rencana yang tidak lengkap dan mencari tahu sisanya sambil jalan. Jeff Bezos memulai Amazon dari garasi dengan rencana sederhana, jual buku online. Sekarang Amazon menjual segalanya dari tisu toilet sampai cloud computing. Kamu pikir dia sudah merencanakan semua itu dari hari pertama? Tentu tidak. Ini seperti kamu menunggu lampu merah jadi hijau sempurna sebelum menyeberang. Kamu hitung berapa detik lampu hijau, menghitung kepadatan lalu lintas pejalan kaki, probabilitas cuaca, indeks polusi udara, bahkan mengecek horoskop untuk memastikan itu waktu yang tepat. Sementara kamu membuat model matematika untuk memprediksi cuaca besok, orang lain sudah sampai seberang, pulang ke rumah, makan malam, nonton Netflix, dan tidur. Dan yang lebih parah, kamu membuat rencana darurat untuk rencana darurat. Rencana A, B, C, sampai Z, plus rencana cadangan kalau alfabet kehabisan huruf. Kamu menghabiskan lebih banyak waktu merencanakan daripada melaksanakan.
Ini seperti menghabiskan 10 jam merencanakan olahraga sejam. Pada titik itu, kamu sudah bisa berolahraga 10 kali. Rencana sempurna yang enggak dilaksanakan itu sama tidak bergunanya seperti enggak ada rencana sama sekali. Sebenarnya lebih buruk, karena kamu sudah menghabiskan energi, waktu, dan kapasitas mental untuk sesuatu yang enggak menghasilkan apa-apa. Saya lebih suka rencana B yang dijalankan daripada rencana A++ yang hanya ada di kepala dan di aplikasi catatan yang enggak pernah dibuka lagi. Dan fakta ilmiahnya yang membuat saya terkejut. Penelitian dari University of York menunjukkan perfeksionisme meningkatkan kecemasan sebesar 300%. Kamu benar-benar membuat hidup kamu lebih penuh stres dengan standar yang tidak realistis. Sempurna itu musuh kemajuan. Cukup baik yang dilakukan lebih baik daripada sempurna yang enggak pernah dimulai. Kecemasan itu lahir dari overthinking tentang masa depan yang belum terjadi. Kamu hidup di garis waktu yang salah. Badan kamu di 2025, tapi pikiran kamu sudah di 2030, 2035, bahkan 2050, membagikan skenario mimpi buruk yang 90% nggak akan terjadi. Kamu membuat diri kamu jadi penjelajah waktu yang hanya bisa mengunjungi skenario terburuk. Saya pernah melacak pemicu kecemasan saya selama 3 bulan pakai aplikasi pelacak mood, dan hasilnya mengejutkan. 89% dari kekhawatiran saya tentang hal yang enggak pernah terjadi. 89%. Itu berarti hampir 9 dari 10 pikiran cemas yang membakar energi mental saya itu benar-benar tidak berguna. Energi yang terbuang untuk fiksi yang saya ciptakan sendiri. Ini seperti kamu nonton trailer film horor terus menganggap filmnya pasti serem banget. Bahkan kamu membayangkan monsternya keluar dari layar dan mengejar kamu di kehidupan nyata. Padahal kalau kamu benar-benar menonton film lengkapnya, trailernya saja sudah memberikan semua jump scare, plot twistnya dapat diprediksi, dan filmnya sebenarnya membosankan. Beberapa trailer lebih menakutkan dari film aslinya. Otak kamu membuat trailer sendiri tentang hidup kamu, kompilasi momen terburuk, kemungkinan paling menakutkan, skenario paling menyakitkan. Dan kamu percaya itu fakta. Kamu memperlakukan imajinasi kamu seperti film dokumenter. Tapi ini masalahnya, otak kamu adalah peramal yang buruk, tapi generator ketakutan yang sangat baik. Penelitian dari Mayo Clinic yang benar-benar mengubah perspektif saya. 85% dari apa yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi. Dan dari 15% yang memang terjadi, 79% orang menanganinya lebih baik dari yang mereka perkirakan. Itu berarti 94% kekhawatiran itu benar-benar tidak berguna atau berlebihan. 94%. Kalau itu bukan bukti cukup bahwa kecemasan itu omong kosong, saya nggak tahu apa lagi. Masa depan yang kamu takuti itu kebanyakan fiksi yang berdasarkan trauma masa lalu atau cerita horor media sosial. Yang nyata hanya hari ini, jam ini, detik ini. Fokus di sini, kecemasan kamu otomatis turun 70%. Saya sudah menguji ini dengan latihan pernapasan sederhana. 5 menit fokus pada momen sekarang, apa yang kamu lihat, dengar, rasakan, cium sekarang, tingkat kecemasan turun dari 8/10 jadi 3/10. Konsisten, setiap kali. Karena kecemasan nggak bisa ada di momen sekarang. Kecemasan hanya ada di masa depan yang dibayangkan. Tahu nggak obat terbaik untuk overthinking? Tindakan, bukan aplikasi meditasi yang kamu download tapi nggak pernah dibuka. Bukan journaling yang hanya jadi koleksi keluhan. Bukan sesi terapi ke-20 di mana kamu menganalisis trauma masa kecil untuk ke-100 kalinya. Tindakan tidak sempurna, mengalahkan ketidakbertindakan sempurna setiap saat. Saya sudah membuktikan ini dengan eksperimen yang saya lakukan untuk sains. 30 hari saya memaksa diri sendiri, membuat satu keputusan tidak sempurna setiap hari. Keputusan yang biasanya saya pikirkan berjam-jam, saya buat dalam maksimal 5 menit. Hasilnya, kecemasan turun 60%, produktivitas naik 200%, dan yang paling penting, tingkat kepercayaan diri naik drastis karena saya membuktikan pada diri sendiri bahwa saya bisa menangani konsekuensi dari keputusan cepat. Ini seperti kamu takut terjun ke kolam renang karena airnya dingin. Kamu bisa duduk di pinggir kolam 2 jam, mengecek suhu pakai termometer, download aplikasi cuaca untuk memprediksi kecepatan angin, googling teknik renang yang tepat, nonton tutorial YouTube, bahkan baca makalah penelitian tentang pencegahan hipotermia. Atau kamu bisa langsung terjun 3 detik dan beradaptasi. Terapi kejut adalah terapi nyata, dan tubuh kamu akan menyesuaikan diri lebih cepat dari yang bisa diprediksi pikiran kamu. Dan terbukti secara ilmiah, tindakan melepaskan dopamin yang secara alami mengurangi kecemasan. Ini seperti antidepresan alami yang tubuh kamu produksi gratis. Kamu benar-benar mengubah kabel otak kamu untuk lebih suka bertindak daripada menganalisis. Setiap kali kamu bertindak meskipun takut, kamu memperkuat jalur saraf yang mendukung kepercayaan diri dan melemahkan
jalur yang mendukung kecemasan. Otak kamu akan berhenti overthinking kalau kamu kasih dia sesuatu yang lain untuk dikerjakan. Kasih dia masalah nyata untuk dipecahkan, bukan skenario imajiner untuk dianalisis. Saya sudah menerapkan aturan 2 menit yang saya adopsi dari David Allen. Setiap keputusan yang butuh kurang dari 2 menit untuk dibuat, saya putuskan langsung. Tanpa pengecualian. Tanpa biar saya pikir dulu. Tanpa saya akan putuskan besok. Hasilnya, kelelahan keputusan harian turun 80% dan saya punya jauh lebih banyak energi mental untuk keputusan penting yang benar-benar layak mendapat pertimbangan hati-hati. Plus, 90% keputusan cepat, saya ternyata baik-baik saja. Dan bahkan yang 10% salah itu mudah diperbaiki karena keputusan kecil punya konsekuensi kecil. Biar saya ceritakan kisah yang benar-benar mengubah perspektif saya tentang overthinking. Saya pernah menghabiskan 3 bulan memikirkan apakah saya harus berhenti dari pekerjaan korporat saya untuk membuat konten full-time. 3 bulan dari hidup saya membuat spreadsheet 15 step dengan analisis arus kas 6 bulan ke depan, matriks penilaian risiko, analisis SWOT, riset kompetitor yang detail banget, sampai level menguntit, survei perlu teman dan keluarga, konsultasi sama 5 orang mentor, bahkan konsultasi ke penasihat keuangan. Saya menghitung skenario terbaik, skenario terburuk, skenario menengah, dan bahkan skenario kiamat zombie. Saya membuat pohon keputusan yang lebih kompleks dari pohon keluarga kerajaan Inggris. Saya riset sampai hafal potensi penghasilan dari setiap platform, perubahan algoritma, tren pasar, perakhiran ekonomi. Aplikasi catatan saya jadi ensiklopedia pembuatan konten. Tahu apa? Semua analisis itu tidak berguna karena realitas kewirausahaan itu nggak bisa diprediksi dari spreadsheet. Bisnis nyata itu kekacauan yang indah. Variabel berubah setiap hari. Pembaruan algoritma semalaman, tren bergeser lebih cepat dari yang bisa dikejar analisis kamu. Ini bukan cerita karangan untuk konten. Ini data sebenarnya dari pelacakan mood saya selama 6 bulan pakai aplikasi Dailyo yang saya screenshot setiap hari. Bulan 1-3 waktu saya fase overthinking, tingkat kecemasan saya konsisten di 7-8/10. Kualitas tidur buruk, produktivitas 0, kelumpuhan keputusan setiap hari. Bulan 4 waktu saya mulai bertindak tanpa rencana sempurna, hanya rencana dasar dan percaya prosesnya, kecemasan turun jadi 4-5/10. Bulan 5-6 waktu saya sudah mode tindakan penuh, kecemasan saya stabil di 2-3/10. Dan yang paling mengejutkan, penghasilan saya naik 300% tepatnya karena saya berhenti overthinking dan mulai melakukan. Ternyata, pasar merespons tindakan konsisten, bukan perencanaan sempurna. Audiens menghargai konten autentik yang tidak sempurna, daripada menunggu konten sempurna yang enggak pernah dipublikasikan. Dan kamu tahu apa yang saya sadari dari pengalaman ini? Kecemasan bukan disebabkan oleh ketidakpastian masa depan. Itu penjelasan omong kosong tingkat permukaan. Kecemasan disebabkan oleh ketidakpastian tentang kemampuan kamu menangani masa depan. Ini tentang keraguan diri, bukan keadaan eksternal. Begitu kamu membuktikan pada diri sendiri bahwa kamu bisa menangani apapun yang datang melalui bertindak meskipun takut, kecemasannya hilang. Benar-benar, karena kecemasan adalah ketakutan pada yang tidak diketahui, tapi tindakan mengubah yang tidak diketahui menjadi yang diketahui. Pengalaman mengalahkan analisis setiap saat. Jadi sekarang kamu mau apa? Mau menghabiskan 6 bulan lagi memikirkan bagaimana kalau? Atau mau mulai membuktikan pada diri sendiri bahwa kamu lebih mampu dari yang diceritakan kecemasan kamu? Mau jadi overthinker profesional yang ahli dalam analisis tapi pemula dalam hidup? Atau mau jadi pelaku yang belajar melalui pengalaman? Saya nggak mau kamu hanya jadi penonton di hidup kamu sendiri, lumpuh karena analisis sementara, hidup berlalu begitu saja. Overthinking kamu bukan membuat kamu lebih pintar, itu membuat kamu terjebak. Mulai dari satu keputusan kecil yang sudah kamu pending selama seminggu, sebulan, atau mungkin bahkan setahun. Satu hal yang terus kamu bilang, saya perlu memikirkannya lagi. Nggak perlu sempurna, nggak perlu punya rencana cadangan sampai rencana Z. Ini tugas kamu, pilih satu hal yang sudah kamu overthinking sekarang. Atur timer 5 menit, buat keputusannya. Lakukan hari ini. Sekarang, sebelum kamu selesai menonton video ini, pause kalau perlu. Otak kamu butuh bukti empiris bahwa bertindak lebih baik daripada menganalisis. Berhenti memperlakukan hidup kamu seperti disertasi PhD yang harus kamu teliti selama bertahun-tahun sebelum diserahkan. Hidup itu ujian buku terbuka dan kamu boleh membuat kesalahan. Sebenarnya kesalahan diperlukan untuk pertumbuhan. Orang sempurna tidak ada, tapi orang yang berkembang ada.
Kalau video ini membuka mata kamu dan kamu siap untuk keluar dari siklus overthinking, drop komentar tindakan di bawah dan bagikan satu keputusan spesifik yang akan kamu ambil hari ini. Jangan yang samar-samar seperti saya akan lebih tegas. Ceritakan pada saya persis apa yang akan kamu lakukan. Subscribe kalau kamu mau saya roasting lebih banyak hambatan mental yang menahan kamu. Tekan lonceng notifikasi karena minggu depan saya akan membongkar kelumpuhan analisis yang bahkan lebih buruk dari overthinking ketika kamu terjebak meneliti cara berhenti meneliti. Ingat, otak kamu kuat, tapi dia bukan bola kristal. Berhenti memintanya memprediksi masa depan. Mulai memintanya menangani masa sekarang. Saatnya berhenti memikirkan hidup kamu dan mulai menjalaninya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sebagai versi kamu yang lebih berorientasi tindakan.